warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif. Perkenalkan, nama saya Hartati, SSI MKes, NIDN 0905068004. Saat ini bertugas sebagai dosen di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Mega Reski Makassar. Berikut ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Anatomi Fisiologi. Mata kuliah Anatomi Fisiologi adalah mata kuliah wajib di semester 1 dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem anatomi fisiologi manusia, meliputi anatomi fisiologi sistem peredaran darah, sistem pencernaan, pernafasan, sistem organ perkemihan, dan sistem reproduksi, serta macam-macam kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis peranan anatomi fisiologi untuk menunjang keahlian dalam pemeriksaan laboratorium di bidang hematologi, kimia klinik, dan imunologi. Berikut ini saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang mata kuliah anatomi fisiologi. Mata kuliah ini diberikan sebagai mata kuliah dasar keahlian yang membahas tentang anatomi fisiologi tubuh manusia. Fokus mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan untuk menunjang keahlian dalam pemeriksaan laboratorium di bidang hematologi, kimia klinik, dan imunologi. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah anatomi fisiologi, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua sistem peredaran darah, yang ketiga sistem pernafasan, yang keempat sistem pencernaan, yang kelima sistem perkemihan, yang keenam sistem reproduksi pria, yang ketujuh sistem reproduksi wanita, dan yang terakhir adalah sistem kelenjar endokrin. Metode pembelajaran yang saya lakukan di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, khususnya di mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu dengan metode ceramah. Ceramah ini diberikan secara tatap muka. Tujuan dari tatap muka ini dan ceramah yang dilakukan adalah agar mahasiswa mudah memahami materi yang disampaikan dan meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kedua, yaitu diskusi kelompok, yang tujuannya agar mahasiswa lebih berinteraksi dan bekerja sama. Dan yang terakhir itu adalah pemberian kuis. Tujuannya itu untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa. Untuk pemberian tugas, yaitu dengan pengumpulan secara hard copy. Dan untuk kuis dan ujian, saya berikan menggunakan Google Form. Untuk penilaian di mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu saya menggunakan 70% teori dan 30% praktikum, di mana pada penilaian teori dan praktikum terdiri dari kehadiran 10%, sikap dan tugas 15%, skill atau kemampuan 10%, kuis 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Dengan adanya metode dan strategi pembelajaran yang digunakan, kita berharap dapat menghasilkan lulusan D3 Prodi Teknologi Laboratorium Medis yang kompeten dan unggul. Berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah anatomi fisiologi pada PDD UKT-PT di bidang pembelajaran. Mari kita saksikan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar tak semua hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, kemudahan, sehingga kita bisa menghadiri dan melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Ya, seperti biasa sebelum kita memasuki perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Baik, doa dimulai. Selesai? Nah, sebelumnya kita absen dulu ya. Silahkan di absen di siakat masing-masing. Sudah ya? Sudah. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini itu kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Nah, apa yang kita harapkan atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu adalah kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem organ reproduksi wanita. Bahan kajian yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu bagaimana definisi sistem reproduksi wanita, anatomi sistem reproduksi wanita, fungsi sistem reproduksi wanita, proses oogenesis, proses menstruasi, dan gangguan umum pada sistem reproduksi wanita. Baik, sistem reproduksi bagian luar, yaitu terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini adalah bagian yang ditumbuhi rambut-rambut. Nah, tujuannya adalah untuk menyaring mikroorganisme, untuk menghalangi mikroorganisme menginfeksi saluran reproduksi. Kemudian ada klitoris ya. Nah, klitoris ini adalah pusat rangsangan ya. Kemudian ada vagina. Nah, vagina ini adalah organ kopulasi. Nah, organ kopulasi yang digunakan pada saat perkawinan ya. Nah, selanjutnya ada saluran perkemihan ya, uretra. Nah, ini saluran himen. Himen ini adalah selaput darah. Adapun sistem reproduksi bagian dalam, itu bagian-bagiannya ada ovarium atau indung telur, kemudian ada fimbria, kemudian ada oviduk atau tuba falopi, ada endometrium atau dinding rahim, ada uterus atau rahim, ada serviks atau leher rahim. Nah, ini adalah gambar dari anatomi sistem reproduksi bagian dalam. Nah, terdiri dari yang pertama itu ada ovarium. Ovarium ini fungsinya sebagai tempat pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur itu disebut prosesnya oogenesis. Nah, setelah terjadi pembentukan sel telur, maka akan terjadi namanya ovulasi. Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, sel telur ini kemudian akan dilepaskan melalui proses ovulasi, kemudian ditangkap oleh fimbria. Nah, fimbria ini yang kemudian akan membawa sel telur masuk ke saluran telur atau oviduk. Nah,
Disinilah di oviduk inilah nanti akan terjadi namanya fertilisasi, ya. Apa itu fertilisasi? Nah, pembuahan ya. Apa itu pembuahan? Nah, betul. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, setelah terjadi fertilisasi, terbentuklah namanya zigot. Nah, zigot ini yang kemudian akan dibawa ke endometrium untuk terjadi namanya implantasi. Nah, ini adalah bagian uterus ya. Nah, uterus atau rahim. Nah, uterus atau rahim ini ada bagian endometrium. Nah, endometrium atau dinding rahim. Nah, di dinding rahimlah terjadi nanti proses implantasi. Nah, penanaman zigot. Nah, jika implantasinya sempurna, maka akan terjadi namanya proses kehamilan. Ya. Tapi jika tidak terjadi namanya fertilisasi, maka akan terjadi namanya proses menstruasi. Nah, di mana dinding rahim itu akan meluruh, ya. Selanjutnya ada serviks, serviks atau mulut rahim. Kemudian ada vagina. Nah, tadi di anatomi bagian luar, bahwa vagina ini adalah organ kopulasi. Ya, seperti itu. Nah, apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah proses pelepasan sel telur yang matang, ya. Nah, pada ovulasi wanita mempunyai siklus seksual kurang lebih normalnya itu selama 28 hari. Terjadi selama 14 hari sesudah terjadinya menstruasi. Nah, selanjutnya itu ada oogenesis. Apa itu oogenesis? Proses pembentukan sel telur. Nah, betul, proses pembentukan sel telur. Di mana tempat terjadinya? Ovarium. Nah, kalau oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur. Dan tempat terjadinya itu di ovarium. Nah, kalau spermatogenesis? Betul, proses pembentukan spermatozoa. Di mana tempat terjadinya? Nah, di testis. Tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, selanjutnya perbedaannya antara oogenesis dan spermatogenesis yaitu kalau oogenesis itu dia menghasilkan satu sel telur yang fungsional. Sedangkan spermatogenesis menghasilkan berapa? 4 sel spermatozoa yang fungsional. Kalau spermatogenesis itu terjadi seumur hidup. Nah, kalau oogenesis ada masanya. Nah, makanya ada istilah namanya menopause, ya. Setelah terbentuk sel telur dari proses oogenesis, maka akan terjadi namanya ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur dari ovarium. Sel telur yang terlepas ini kemudian akan ditangkap oleh fimbria. Nah, kemudian dibawa masuk ke tuba Fallopi atau oviduk. Nah, ini fimbria yang kemudian akan membawa sel telur menuju ke tuba Fallopi atau oviduk. Nah, di tuba Fallopi ini
sel telur itu akan menunggu spermatozoa datang membuahi. Nah, jika ada spermatozoa yang membuahi, maka akan terjadi namanya fertilisasi. Nah, jika terjadi fertilisasi, maka terbentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini yang kemudian akan berkembang mengalami blastula. Nah, dari satu set menjadi 2 sel. Nah, kemudian menuju ke endometrium, yaitu bagian dari rahim atau dinding rahim. Di endometrium ini kemudian akan terjadi penanaman zigot. Jika penanamannya sempurna, maka akan terjadi proses kehamilan. Nah, selama proses kehamilan, maka rahim ini akan berkembang seiring dengan perkembangannya embrio. Jika terjadi fertilisasi, maka akan terjadi namanya kehamilan. Nah, ini adalah proses perkembangan embrio pada masa kehamilan. Ada 3 minggu, ada 5 minggu, dan 8 minggu. Nah, selanjutnya kita akan lihat video dari proses terjadinya ovulasi. Apa tadi itu ovulasi? Proses pelepasan sel telur. Nah, betul, proses pelepasan sel telur. Nah, silakan disaksikan videonya. Ovulation is a part of the menstrual cycle when the ovum releases Nah, ini ovarium ya. Ovarium, ada ovarium kanan dan ovarium kiri. unbound cells with an Nah, di dalam ovarium itu ada folikel-folikel. 28-day menstrual cycle. Nah, di folikel inilah akan terbentuk sel telur. 7 days of the cycle. Nah, ini folikelnya akan berkembang. These maturing follicles secrete estrogen hormone. Kemudian akan terjadi namanya oogenesis. Nah, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur. All of the follicles Nah, sekarang kita akan masuk ke ovulasi, melihat video dari proses ovulasi. Silakan disaksikan videonya. the bulging follicles Nah, ini adalah proses ovulasi, to fallopian tubes to move di mana sel telur itu keluar dari ovarium. Nah, ini fimbria. the follicle swells into Nah, ini ya, sel telurnya keluar. an egg and fluid from the follicle into the abdominal cavity. In response, Kemudian ditangkap oleh fimbria. projections at the end of the fallopian tube sweep across the ovulation site and pick up the egg. Microscopic cilia on Nah, kemudian akan menuju ke the egg to the entrance of tuba fallopi. inside the wall. Nah, itu tadi penjelasan dari anatomi dan fungsi dari sistem organ reproduksi wanita bagian luar dan dalam. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Gladys Martiwikima. Di sini saya akan bertanya, jika ovarium wanita tersisa 1, apakah masih dapat menghasilkan keturunan? Terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan dari Gladys ya. Jika ovarium wanita tersisa 1, apakah masih bisa menghasilkan keturunan? Nah, sampai di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Gladys? Saya, Bu. Baik, silakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hasmiati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gladys. Pertanyaannya yaitu, jika seseorang memiliki 1 ovarium, apakah masih bisa memiliki keturunan? Jadi jawabannya yaitu iya, karena ovarium yang tersisa 1 ini bisa menghasilkan sel telur setiap siklus menstruasi. Jadi ada kemungkinan seseorang untuk memiliki keturunan selama ovarium itu sehat dan tuba falopinya berada dalam kondisi yang normal. Demikian yang dapat saya jelaskan.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, itu tadi penjelasan dari temannya itu sudah betul sekali ya. Nah, jika ovarium wanita hanya satu, apakah masih bisa menghasilkan keturunan? Jawabannya ya. Nah, selama ovarium itu masih bisa menghasilkan sel telur, maka akan terjadi namanya ovulasi. Nah, jika sudah terjadi ovulasi, maka kemungkinan terjadinya fertilisasi. Nah, sehingga terjadi fertilisasi, maka terbentuk zigot dan embrio, maka terjadilah proses kehamilan. Ya. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya fertilisasi dan terbentuknya janin? Nah, ini kita saksikan video ya. Jadi, video bagaimana sel sperma itu masuk ke dalam rahim, kemudian menuju ke sel telur. Jadi silakan disaksikan videonya. Nah, ini sel sperma ya. Nah, sel sperma pada saat terjadi ejakulasi, nah itu akan masuk ke rahim. Nah, ini jutaan sperma yang masuk ya, berlomba-lomba masuk. Nah, ini masuk ke rahim, menuju ke tuba falopi, yaitu tempat terdapatnya sel telur. Nah, ini kita bisa saksikan ya, ke arah mana sel sperma itu akan menuju. Ini ada saluran tuba kanan dan ada tuba falopi bagian kiri. Nah, ini sel sperma berlomba-lomba, kita lihat dia ke arah mana. Nah, ternyata di sebelah kiri. Nah, jadi sel telur ini akan masuk ke tuba falopi sebelah kiri, menandakan bahwa di tuba falopi sebelah kiri itu ada sel telur yang siap untuk dibuahi. Nah, jadi sperma yang sampai ke sel telur itu adalah sperma yang berkualitas dan bergerak maju. Nah, ini. Jadi hanya sperma yang bergerak maju saja ya, dan yang lincah ya, yang sampai ke sel telur. Nah, ini bisa kita lihat ya, yang sampai ke tuba falopi itu hanya sebagian saja dari jumlah yang masuk tadi. Nah, ini ada sel telurnya. Sel telur ini ada siap untuk dibuahi. Nah, ini sel sperma sudah siap untuk menembus zona pelusida. Nah, ini sel telur, banyak sel sperma yang berusaha menembus sel telur. Nah, masih ingat bahwa di kepala spermatozoa ada namanya enzim hyaluronidase dan enzim protease, nah, yang berfungsi untuk menembus zona pelusida dari sel telur. Nah, ini sudah berusaha ya menembus zona pelusida dari sel telur. Nah, sudah berhasil masuk. Jika sudah ada sel sperma yang berhasil masuk, maka sel telurnya itu akan tertutup. Nah, sehingga hanya satu saja sel sperma yang bisa membuahi satu sel telur. Nah, setelah terjadi pembuahan, nah ini akan terjadi penyatuan antara genetik dari sel sperma dan sel telur. Terbentuklah namanya zigot. Nah, ini sudah menyatu ya. Satu sel telur zigot akan membelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat membelah menjadi 8 dan seterusnya. Kemudian akan menuju ke endometrium untuk terjadi namanya implantasi, yaitu penanaman zigot, ya. Nah, ini dia menuju.
menuju ke endometrium. Nah, kemudian mengalami proses implantasi. Nah, jika proses implantasinya sempurna, maka akan terjadilah namanya proses kehamilan, di mana zigot yang tertanam ini akan berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian terjadi proses kehamilan, di mana rahim itu akan berkembang, bertambah besarnya seiring dengan perkembangannya janin. Nah, ini embrionya sudah berkembang ya. Nah, ini ada proses kehamilan ya. Nah, di mana embrionya sudah berkembang menjadi janin. Nah, sudah terbentuk organ-organnya ya. Nah, sudah terbentuk otaknya, tangannya, kakinya. Nah, organ penglihatan, matanya sudah terbentuk. Nah, selama proses kehamilan ini terjadi kurang lebih 9 bulan ya. Nah, setelah proses kehamilannya sudah sempurna, maka janin ini siap untuk dilahirkan melalui proses persalinan ya. Baik, itu saja materi kita untuk hari ini, untuk materi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Seperti biasa, setelah pulang dari sini, tugasnya kalian itu adalah meringkas, ya, merangkum materi hari ini. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya tutup dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah anatomi fisiologi. Terima kasih dan salam produktif. Saya Hartati, SSMKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.